Beja, apa kabar? Senang sekali tentunya saya Ciria Fasti bisa kembali menjumpai Anda dalam acara podcast Krakatau Steel Committed to Transform. Dan tentu saja Sobat Beja, tema kita kali ini adalah mengenai strategi pengembangan pelabuhan Indonesia yang berdaya saing. Nah, sudah hadir bersama saya di studio, sudah ada Direktur Utama dari PT Krakatau Bandar Samudra atau PT KBS, Bapak Nur Fuad. Halo, apa kabar Pak Fuad? Selamat siang, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung ya. Dan tentu saja pada kesempatan yang istimewa ini kita juga sudah kehadiran perwakilan Direktorat Kepelabuhan Ditjen Hubla Kemenhub. Sudah ada Bapak Joko dan juga Ibu Yesi. Apa kabar Pak Joko, Ibu Yesi? Wah, luar biasa. Terima kasih sudah hadir. Pada hari ini kita akan tentunya mendapatkan banyak sekali informasi-informasi yang tentunya sangat bermanfaat. Tapi sebelumnya saya mau ajak dulu nih Sobat Beja di rumah untuk menyaksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Di Laut Kita Jaya, kredo ini telah lama terpatri dan menjadi slogan penyemangat bangsa Indonesia. Isinya memberi pesan bahwa bangsa Indonesia tidak sekadar negara maritim, tetapi juga memanfaatkan kekayaan laut sebagai salah satu sumber fondasi ekonomi bangsa. Peluang itulah yang telah ditangkap lama oleh PT Krakatau Steel Persero Terbuka. Selain sebagai pintu keluar dan masuk distribusi baja, Krakatau Steel telah mengembangkan ekosistem bisnis di laut secara masif dan terorganisir. Melalui anak perusahaan Krakatau Bandar Samudra, perusahaan plat merah ini menjelma menjadi pemain utama, khususnya sub-bisnis pelabuhan. Tidak main-main, Krakatau International Port yang berada di Cigading, Banten tercatat sebagai pelabuhan curah kering terbesar di Indonesia. Adapun pergudangannya menjadi yang terbesar di ASEAN. Selain KIP, KBS juga melengkapi dengan pelabuhan umum curah kering yang memiliki 17 slot dermaga dengan kedalaman 21 meter yang dapat mengakomodir berbagai tipe kapal serta ketersediaan 15 krain pelabuhan. Di balik semua keunggulan ini, tantangan bukan tidak ada. Selain faktor-faktor internal, melemahnya ekonomi global serta perang dagang turut memengaruhi semua mata rantai bisnis di laut dan pelabuhan. Karenanya, inovasi dan akselerasi mutlak dibutuhkan. Apa dan bagaimana strategi dilakukan Krakatau Bandar Samudra dalam menghadapi persaingan itu? Sejauh mana pula peran pemerintah dalam mendukung pengembangan pelabuhan Indonesia agar bisa berdaya saing? Ya, pemirsa, kalau dari tayangan tadi kita sudah melihat juga bagaimana kira-kira bisnis dari PT Krakatau Bandar Samudra untuk bisa bersaing dengan bisnis kepelabuhanan serupa di domestik maupun global. Serta kita juga akan mengetahui bagaimana Kementerian Perhubungan ini bisa dapat mendorong pelabuhan di Indonesia untuk bisa menjadi lebih kompetitif, mampu bersanding dengan pelabuhan-pelabuhan lainnya di dunia. Nah, langsung saja kita akan tanya nih dengan Pak Fuad selaku Dirut dari KBS. Nah, Pak Fuad, sebelum saya bertanya lebih detail, kita ingin tahu juga sebenarnya apa sih visi dan juga misi ya yang dimiliki oleh KBS ini sendiri untuk bisa berdaya saing nih di dunia global. Terima kasih Bu Ceria. Jadi Krakatau Bandar Samudra ini merupakan bagian dari Krakatau Steel Group. Lokasi kami sangat strategis ya di Selat Sunda dan saat ini kami memberikan servis layanan jasa kepelabuhanan kepada Krakatau Steel Group serta industri wilayah Cilegon. Tentunya misi kami adalah bagaimana kita bisa meng-create value untuk para pengguna jasa kita dan juga stakeholder terkait. Visi kami adalah menyediakan layanan yang berkualitas, layanan yang berdaya saing dan juga kompetitif tentunya, sehingga bisa berdaya saing secara global. Oke, baik. Nah, tentu saja saya akan bertanya ke Pak Joko dan juga Ibu Yesi di sini ya. Kita ingin tahu juga nih, bagaimana sih arah strategis dari Kementerian Perhubungan tentunya dalam mengelola atau mendorong pengembangan pelabuhan ini untuk bisa tetap berdaya saing secara nasional maupun global. Coba dulu nih, Pak Joko atau Jadi, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan ke kami dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, khususnya kami dari Direktorat Kepelabuhanan. Kami juga baru reorganisasi baru, kebetulan kami berdua ditugaskan di Subdit 3 yang memang mengelola pengusahaan pelabuhan. Jadi meregulat itu salah satunya. Jadi pengusahaan pelabuhan ya di bawah tusi kami dengan Mbak Yesi. Jadi kami berdua ditugaskan menjadi ketua tim untuk mempekerjakan beberapa hal ya terkait dengan pelabuhan. Jadi memang kalau kita diskusi terkait dengan pelabuhan ya dalam konteks persaingan global gitu ya, kita melihat perjalanan pelabuhan pasca Undang-Undang 17 karena dulu ada
pelabuhan itu dikelola oleh satu BUP namanya PT Pelindo dulu ya, berdasarkan Undang-Undang 21 pelayaran. Sejak Undang-Undang 12 pelayaran itu ada lembaga namanya Otoritas Pelabuhan. Disitulah fungsi regulator berubah menjadi regulator diambil oleh pemerintah. Dalam konteks persaingan global, kita juga membangun beberapa pelabuhan. Contohnya ada pelabuhan terbaru ya, pertama kali itu ada pelabuhan Kalibaru di Pelabuhan Tanjung Priok, NPCT 1. Juga ada beberapa pelabuhan di Belawan, ada BNCT, misalnya BNCT, kemudian ada juga Teluk Lamong, Kuala Tanjung, banyaklah pelabuhan gitu yang memang kita desain untuk menerima barang-barang internasional juga, maupun domestik juga, ekspor impor termasuknya. Terus pelabuhan itu kan pelabuhan terbesar ya, Tanjung Priok. Itu ada pelabuhan NPCT 1 itu sekarang sudah pembangunan di fase kedua kalau tidak salah ya, untuk terminal peti kemasnya. Nanti nextnya akan ada terminal produk untuk barang curah seperti itu. Mungkin nanti Mbak Yesi ada hal-hal yang perlu ditambahkan dari rencana pengembangan pelabuhan untuk persaingan global gitu. Oke, silakan mungkin Mbak Yesi. Iya, mungkin kami menambahkan saja. Jadi tadi seperti yang sudah disampaikan Pak Joko. Yap. Jadi sebetulnya kan di Kementerian Perhubungan khususnya di Ditjen Hubla ini kan punya rencana strategis Pak. Kalau di kami di pemerintahan itu ada namanya Renstra per 5 tahun. Jadi kalau misalnya sekarang mulai dari 2024 kemarin sampai 2029. Jadi ada beberapa fokus yang memang kami akan laksanakan, utamanya di Ditjen Perhubungan Laut yang pastinya terkait konektivitas Pak. Konektivitas untuk pelabuhan, karena kita kan ya semuanya tahu kita negara maritim ya. Jadi untuk satu pulau ke pulau yang lain juga kita harus memerlukan satu transportasi yang paling murah itu ya di pelabuhan. Selain konektivitas juga kita fokus di keselamatan dan keamanan pelayaran. Karena kami di laut jadinya fokus di keselamatan dan keamanan pelayaran. Ini fungsinya ada di Syah Bandar, di pemerintah. Kemudian ada juga kita menarik investasi swasta. Jadi seperti misalnya dari PT KBS kebetulan gitu, karena sudah mengelola pelabuhan. Nah ini kita mencari badan usaha lain yang mungkin seperti KBS ini yang mau mengusahakan pelabuhan-pelabuhan mana lagi nih di Indonesia. Karena kan kalau sekarang apalagi dengan kebijakan baru adanya mungkin efisiensi anggaran, jadi kita mengoptimalkan sumber pendanaan non APBN. Jadi kalau untuk pemerintahan sekarang ini kita menarik sebanyak-banyaknya investasi dari badan usaha. Ya mungkin selain itu satu lagi yang kita fokuskan itu di perlindungan lingkungan maritim, atau kalau misalnya dari kami ini ada program Green Port atau Eco Port, mungkin salah satunya dari KBS juga pernah dapat Green Port Award ya Pak. Terima kasih nih Pak, kalau KBS sudah dapat Green Port Award berarti sudah mengimplementasikan pelabuhan yang berwawasan lingkungan. Nah itu juga salah satu fokus kita di sampai 2029 nanti. Oke, mungkin ini menyambung juga nih tentang Green Port Award. Mungkin boleh diceritakan sedikit nih Pak, prestasi apa saja sih yang sudah diraih oleh Krakatau Bandar Samudra nih Pak? Jadi memang kita telah memperoleh beberapa penghargaan ya. Salah satunya tadi pada tahun 2023 itu Green Port ya. Pada saat itu ini nggak banyak ya perusahaan pelabuhanan yang memperoleh predikat ini. Nah kita memang mengelola pelabuhan dengan standar efisiensi yang tinggi, menggunakan sumber daya sebanyak mungkin yang energi terbarukan ya. Kemudian kita minimize waste ya, sehingga kita mendapatkan predikat itu pada tahun 2023 yang lalu. Nah selain itu kita juga termasuk yang implementasikan anti korupsi ya di kepelabuhanan, sehingga boleh dibilang pelabuhan kami ini termasuk pelabuhan yang paling transparan ya, paling akuntabel, sehingga kita juga pernah mendapatkan penghargaan di bidang itu juga ya. Sehingga ini membanggakan untuk kami dan menjadi penyemangat kami untuk berkembang lebih lanjut Bu Ceria. Wah luar biasa ya, prestasi yang diraih sudah begitu banyak, yang dibuktikan juga dengan banyak sekali award-award yang didapatkan. Nah sekarang saya bertanya kepada Pak Joko dan juga Bu Yesi, sebenarnya bagaimana sih peran pelabuhan nih dalam mendukung program tol laut ya, yang kita tahu juga dalam pemerataan logistik nasional nih, Pak Joko? Iya, tol laut itu kan sudah cukup lama ya gagasan itu ya, sejak Presiden Jokowi kalau tidak salah ya sudah digagas tol laut gitu. Jadi memang tol laut itu kan dalam konteks untuk mengurangi disparitas harga ya. Apalagi kita bicara tadi Mbak Yesi sudah sampaikan, negara kita negara kepulauan ya. Bahkan banyak juga pulau-pulau terluar segala macam membutuhkan moda logistik yang menggunakan jalur kapal. Jadi Direktorat khususnya Ditjen Hubla ya, program tol laut itu
sudah cukup lama gitu, cukup lama. Bahkan tahun ini pun masih ada beberapa penyelenggaraan trayek tol laut, bahkan sampai 107 trayek kapal lah masih berjalan di tahun ini gitu. Itu tujuan itu sarana prasarana udah disiapkan dari sisi kapal, bahkan pelabuhannya juga ya, pelabuhan dari infrastruktur pelabuhan pun disiapkan juga. Saya boleh cerita ada pelabuhan singgah ya, contoh di Kolendale, pelabuhan Bungku, pelabuhan Parigi itu yang memang disinggahin tolat itu. Kami dari Direktorat Kepelabuhanan juga menyiapkan sarana penunjang, salah satu alat bongkar muat, ya semacam forklift, truk, segala macam untuk kegiatan stafedo dan kargo dari kegiatan petik mas tol laut. Gitu. Jadi dari sisi infrastruktur suprastruktur pelabuhan dari alat bongkar muat pun kami support gitu. Dari sisi Direktorat Angkutan Laut juga menyiapkan penganggarannya, menyiapkan pendanaan dan segala macamnya itu dari Direktorat Angkutan Lalu Lintas Lautnya gitu. Dari kami infrastrukturnya lah gitu. Termasuk dermaga juga, sebagian dermaga kami juga kami bangun kembali ya, perbaiki kembali gitu. Oke, menarik ya, tol laut gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih sederhana seperti apa sih sebenarnya maksudnya dari tol laut ini mungkin Bu Yesi? Kalau sebetulnya kalau tol laut itu kan hanya istilah ya, istilah. Jadi untuk menghubungkan aja Mbak. Jadi menghubungkan antara satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain dengan istilahnya tol gitu, jalan bebas hambatan, bebas hambatan. Jadi di sini kapalnya khusus sudah didesain sedemikian rupa, kemudian trayeknya sudah didesain dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain. Biasanya kargonya itu peti kemas. Jadi peti kemas kadang-kadang kan kalau sekarang itu jarang ya, kalau misalnya ada shipping line yang misalnya di satu daerah yang terpencil gitu, dia nggak mau ngangkut ke sana karena mungkin kargo baliknya nggak ada. Nah tapi kalau dengan tol laut ini pasti ada yang ke sana, jadinya bebas hambatan lah. Tol laut itu hanya istilah tapi yang tujuan utamanya adalah untuk memudahkan akses gitu ya. Mungkin boleh diceritakan juga nih Pak Fuad, apakah KBS juga sudah sampai ke jalur tersebut dan apakah strategi utama yang tentunya diterapkan oleh KBS untuk menghadapi dinamika global ini Pak? Ini menarik ya, karena kita memandang bahwa ekosistem nasional logistik ini belum optimal gitu ya. Karena dibuktikan banyak daerah-daerah penghasil hasil alam, baik itu hasil tambang maupun hasil pertanian, itu belum termanfaatkan karena minimnya akses connectivity. Ya. Nah keberadaan kami, Krakatau Bandar Samudra ini, kita melakukan evaluasi dan juga melakukan studi ke beberapa daerah. Dan kemudian kita bekerjasama dengan stakeholder di sana, ada KSOP, kemudian ada Perumda atau Perusda di sana, kita ada kerjasama untuk membuka connectivity itu, sehingga hasil pertanian maupun hasil tambang yang selama ini tidak optimal itu bisa kita alirkan untuk kita pasarkan di pasaran global, ya. Sehingga kita berperan di sana, kita masuk sebagai tenaga pandu dan tunda, dan di beberapa area sedang kita pertimbangkan untuk membuka semacam TUKS gitu ya, bekerjasama dengan Perumda setempat gitu ya, untuk membuka akses itu. Ya. Kemudian hal ini tentunya akan sangat baik ya, kalau ini sudah terbuka, otomatis selain meningkatkan penghasilan setempat ya, baik dalam bentuk pajak maupun PNBP, itu juga membuka kesempatan kerja di daerah tersebut. Di kami pun juga mendapatkan peluang pertumbuhan bisnis, di samping yang kami tangani, yang kami lihat di Cigading dan Selat Sunda. Gitu. Wow, jadi memang juga sudah melakukan tadi ya survei langsung jadi ke beberapa daerah juga gitu ya. Nah kalau Hubla sendiri nih, apakah ada rencana pembaruan nih atau percepatan dengan rencana induk pelabuhan nasional nih seiring dengan perubahan dinamika global yang terjadi saat ini Pak? Ya, sebagai informasi di tahun-tahun ini ya, di akhir-akhir tahun ini kami sedang review RIPN-nya, review untuk menyesuaikan kebutuhan logistik ya, perkembangan wilayah kita karena kepulauan ya. Mau tidak mau RPN kami harus segera direvisi, direview. Dan target kami nanti dalam regulasi RPN itu sendiri, kalau ada satu terminal umum ya yang akan dibangun gitu, tanpa harus berubah RPN-nya gitu, supaya lebih efisien efektif hanya merubah RIP pelabuhan induknya. Gambarannya misalnya kayak di wilayah Banten lah, satu saat KBS mau expand lagi bagi bangun pelabuhan daerah-daerah sekitar situ. Tidak perlu merevisi RIP-nya, hanya cukup merevisi RIP pelabuhan Bantennya saja. Gitu. Itu target kami dalam konteks mendukung percepatan investasi tadi. Gitu. Kalau dulu kan harus revisi RIP-nya dulu kan, jadi
waktu cukup panjang untuk itu. Sekarang mencoba yang direview hanya di RIP induknya saja. Jadi dipermudah aksesnya dipermudah, ya untuk bisa apa namanya, dokumennya levelnya di level RIP saja, tidak sampai ke level RIPN gitu. Itu targetnya supaya ya tadi efisiensi percepatan waktu percepatan juga ya. investasi. Oke, nah untuk KBS sendiri gimana nih menyesuaikan diri tentunya untuk bisa percepatan dengan kebijakan pemerintah dan juga rencana induk pelabuhan nasional nih Pak? Jadi kita fokus di wilayah Banten dulu ya, terutama di Cigading dan Selat Sunda. Ini potensi luar biasa ya. Kita harus dukung pengembangan industri baja di sana yang saat ini kurang lebih ada Krakatau Posko, ada Krakatau Steel dengan total kapasitas mungkin sekitar 6 juta ton. Itu arahnya harus kita dorong sampai dengan 10 juta ton ya, untuk produksi baja di sana. Tentunya kalau 10 juta ton itu kira-kira incoming material itu bisa 3 kali lipat, 30 juta ton material curah kering ya. Nah saat ini kami menghandle kurang lebih 20 juta ton, sehingga kita perlu pengembangan pelabuhan yang sesuaikan kebutuhan dari industri yang ada. Ini kita belum bicara industri yang lain, seperti industri feed and food yang juga berkembang, nanti juga pengembangan untuk food ID tempat kita juga kita siapkan, kemudian energi untuk mendukung ketahanan energi kita siapkan ya. Dan yang paling penting saat ini yang sangat mendesak juga adalah kami paham di Tanjung Priok itu kontainer bisnis terminal cukup padat ya. Padat. Sehingga kami siap untuk menjadi penyangga untuk kawasan Tanjung Priok, sehingga sebagian kargo di Tanjung Priok yang mungkin terlalu crowded, terlalu hektik di sana, bisa kita alirkan ke pelabuhan kita di Cigading, sehingga akan membantu ekonomi lokal Pemprov Banten juga dan juga pemerintah Kota Cilegon. Oke, kalau kita melihat kesiapan dari Krakatau Bandar Samudra yang sudah siap untuk menampung dari kepadatan yang ada di Tanjung Priok gitu ya, kira-kira apa saja sih yang harus kita siapkan atau mungkin KBS siapkan, mungkin dari Pak Joko atau Bu Yesi untuk memberikan arahan kira-kira apa nih? Ya mungkin dari saya dulu gini, kalau memang KBS expand di wilayah Banten dan sekitarnya dalam hal mau menambah terminal barunya, ya kami punya regulasi mekanisme konsesi ya Pak ya, yang bahkan KBS kan sudah konsesi kan, sudah berjalan kurang lebih 4 tahun ya Pak ya, sudah 4 tahun, mungkin kalau mau expand lagi bikin terminal baru, pengembangan atau bangun pelabuhan di sisi lain ya regulasi kami sudah siapkan, regulasi. Jadi siapkan nanti ada dokumen kajian kelayakan konsesi yang isinya ada dokumen teknis, finansial, dan fee konsesi yang akan di-share berapa ke pemerintah gitu. Nanti kita uji bersama dan kami pasti melibatkan teman-teman BPKP dalam konteks review nanti. Setelah waktu sih sepanjang dokumennya terpenuhi gitu ya, nggak lama sih, dua bulan lah paling lama itu sudah bisa sending untuk perjanjian konsesinya. Sepanjang komplit semua persyaratannya sih itu. Bagaimana melihat kesiapan atau kemudahan-kemudahan yang mungkin di-support juga nih oleh Jadi dari secara bisnis kita sangat siap ya, dan kebetulan kita juga tentunya tidak sendirian, karena pengembangan bisnis kontainer ini memerlukan juga investasi yang cukup substansial, sehingga kemudian kita juga akan menggandeng beberapa partner baik itu partner lokal maupun partner internasional. Satu membanggakan adalah konektivitas sangat baik, karena apa? Railway itu sudah sampai ke pelabuhan kita, sehingga tinggal nata sedikit, kita investasi di crane seperti crane untuk kontainer gitu ya, itu bisa langsung jalan gitu ya. Sehingga nanti kita harapkan dengan kecepatan dari teman-teman dari Dirjen Hubla ini dan berbarengan dengan proses bisnis yang kita simplifikasi, ini bisa kita langsung aplikasikan secara lebih cepat gitu peluang bisnis ini. Ini tentu saja kita melihat speed yang sangat cepat yang dilakukan oleh Krakatau Bandar Samudra untuk mengekspansi bisnisnya. Tapi kita masih akan bahas lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Silahkan Bapak Ibu untuk kita minum terlebih dahulu. Terima kasih.
Kembali lagi Sobat Baja di podcast Krakatau Steel Committed to Transform. Kita masih akan membahas mengenai strategi pengembangan pelabuhan Indonesia yang berdaya saing. Dan tentu saja masih bersama dengan Direktur Utama PT Krakatau Bandar Samudra atau PT KBS yang merupakan pelabuhan curah kering terbesar di Indonesia. Wow. Nah, masih bersama dengan Pak Fuad di sini dan tentunya masih bersama dengan Pak Joko dan Ibu Yesi selaku perwakilan Direktorat Kepelabuhan Ditjen Hubla Kemenhub ya. Terima kasih Pak Joko, Bu Yesi masih bersama kami. Ini semakin menarik. Kalau tadi kita juga sudah mendengarkan bahwa memang KBS ini adalah pelabuhan curah kering terbesar ya di Indonesia dengan 17 dermaga yang bisa secara bersama-sama begitu ya Pak ya. Wow, luar biasa. Ini kalau kita lihat memang kehebatan yang dimiliki oleh KBS ini sendiri, apa sih yang bisa menjadikan KBS ini unggul di antara dengan pelabuhan lainnya nih Pak Fuad? Jadi yang pertama tentunya tadi ya sampaikan ya, kita punya 17 jetty sehingga antrian itu sangat minimal tempat kita. Efisiensi proses bongkar muat, turnover kapal itu sangat cepat ya. Sehingga ini sangat menguntungkan untuk user dan untuk industri karena pasti akan efisien. Kita minimize biaya demurrage atau biaya menunggu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita punya kedalaman alur sampai 21 meter ya, sehingga kapal-kapal dengan tonase besar sampai 200.000 ton itu bisa bersandar di tempat kita. Artinya dari sisi efisiensi cost logistik menjadi sangat optimum gitu ya. Kemudian yang paling penting ini kita dekat dengan hinterland industrinya, jadi nggak jauh-jauh. Jadi meminimalkan adanya antrian atau kemacetan jalan. Kita punya connectivity yang sangat baik selain dengan industri juga dengan rel kereta api, sehingga bisa dideliver ke end user dengan sangat cepat dan efisien. Wow, luar biasa. Kalau Pak Joko atau Ibu Yesi ini melihatnya bagaimana nih? Iya, kalau kami lihat sih karena mungkin sebagai informasi Mbak dan Pak Fuad ya, kalau di Indonesia itu kan ada 636 pelabuhan existing nih, 636 pelabuhan existing, kemudian rencananya itu ada lebih dari 1.000 pelabuhan lah. Nah, kalau misalnya PT KBS ini kan satu di antara sekian ratus pelabuhan ini yang memang kapasitasnya cukup besar ya, apalagi kalau tadi dibilang pelabuhan curah kering yang terbesar di Indonesia. Memang kalau kami lihat dari berbagai sudut gitu, berbagai aspek, kalau teori perencanaan itu sepertinya sudah mulai ideal ya Pak. Jadi sudah dekat dengan hinterland, kemudian ada connectivity ke hinterland juga tadi berdasarkan railway. Jadi mungkin kalau saya nggak salah juga dari KBS punya dry port sendiri atau seperti apa ya? Karena memang sedikit pelabuhan di Indonesia, kecuali pelabuhan-pelabuhan yang sangat besar ya mungkin seperti Tanjung Priok, Belawan. Tapi kalau untuk pelabuhan yang diusahakan secara mandiri oleh badan usaha pelabuhan yang swasta, mungkin ya baru PT KBS lah yang kapasitasnya bisa mumpuni untuk melayani kebutuhan di Indonesia gitu, khususnya di curah kering. Dry port ini memang ide yang breakthrough ya menurut saya. Jadi karena kan antrian di Tanjung Priok kontainer bisnis ini kan luar biasa, sehingga kita harapkan kalau itu bisa ditarik sebagian ke Cigading di kawasan kita, kemudian kita support dengan dry portnya ya, itu akan sangat membantu efisiensi untuk proses bongkar muat ya, sehingga efisiensi cost akan terjaga, kecepatan dan ketepatan waktu untuk perencanaan produksi ya, itu juga sangat membantu untuk industri ya. Itu nilai tambah dari dry port yang memang sedang kita kembangkan di tempat kita juga. Jadi dry port sedang dikembangkan gitu ya di KBS. Baik. Nah, kalau kita lihat juga sebenarnya kalau untuk digitalisasi diperlukan nggak sih Pak untuk seperti KBS ini sendiri? Ya sangat perlu lah, karena memang kan mau tidak mau ya, mau tidak mau bisnis proses pelabuhan mulai perizinan, mulai dari pelayanan publiknya gitu ya, berkembang ke arah sana. Bahkan memang kebijakan pemerintah kan memang digitalisasi. Di Kementerian Perhubungan mulai dari pelayanan kapal dan barang sudah ada Inapornet ya. KBS pasti sudah menerapkan sistem Inapornet kan, ikut dengan kebijakan pemerintah. Terkait dengan perizinan-perizinan di luar pelabuhan umum, misalnya dari OKS segala macam, kami juga membangun namanya sistem maritim hub gitu. Jadi ya mau tidak mau, bahkan di kementerian-kementerian lain juga menggunakan sistem kan, di Bea Cukai atau di kementerian yang terkait dengan pelabuhan lain, mungkin imigrasi dan lain-lain, pasti menggunakan sistem. Mau tidak mau sih itu memang udah jadi keharusan ya, untuk keharusan digitalisasi seperti itu. Baik, nah sejauh ini sudah seperti apa nih untuk tingkat digitalisasi yang dilakukan oleh Krakatau Bandar Samudra nih Pak Fuad? Jadi perkembangannya sangat menggirakan menurut saya ya. Jadi kita dorong mulai dari perencanaan ya Pak Joko, Bu Yesi,
Jadi dari perencanaan, misalkan kapan kapal itu datang, itu sudah bisa terdeteksi by sistem. Ya. Sehingga begitu kapal, misalkan H-3, H-2, sudah kedeteksi nama kapal dan sebagainya, dan itu langsung link ke Inapodnet, gitu ya. Nah pada saat bongkar muat selesai, tonase berapa itu otomatis langsung masuk secara digital. Itu kemudian pelaporan PNBP segala macam sudah menggunakan sistem yang real time gitu ya, sehingga meminimasi proses rekonsiliasi, verifikasi oleh KSOP, oleh kesabandaran gitu ya, sehingga bisa dilakukan secara real time dan sangat accountable. Itu yang kita dorong. Nah, kelebihan berikutnya adalah dari pot ini juga link ke hinterland-nya, sehingga pengiriman barang itu bisa kita monitor, bisa ya, sampai ke kita tracking sampai ke end user customer, ya. Jadi berapa yang sudah dikirim, berapa yang masih dalam palka, itu bisa kita tracking, itu secara real time ya, sehingga dari pengguna jasa untuk user ini bisa memonitor secara real time ini. Oh, posisi barang saya masih setengah palka, berarti estimasi kurang lebih 6 jam lagi baru selesai. Itu bisa dikontrol oleh si user. Itu merupakan nilai tambah yang kita berikan sampai saat ini kepada para pengguna jasa kita. Luar biasa ya, semua bisa di-tracking, terus juga sangat transparan, semua bisa langsung dilihat laporannya secara digital ya, sangat-sangat mempermudah. Ini ada tambahan dari enggak, bisa kita contoh untuk di pelabuhan-pelabuhan umum kita yang lain, karena kalau dari kita sendiri, sistem kita itu baru bisa trackingnya mungkin baru sampai keluar pelabuhan aja Pak. Kalau tadi dari KBS kan bisa sampai end user, mungkin itu bisa kita contoh, kita belajar dari KBS ya. Udah selangkah lebih maju ya Pak ya. Maju kalau ini. Congratulations. Nah, kalau kita lihat juga mungkin dari kementerian nih, apa sih kira-kira yang dilakukan dari kementerian ini untuk menciptakan iklim-iklim investasi yang lebih menarik nih di sektor pelabuhan? Pak Yogo. Iya, jadi kalau untuk menarik iklim investasi tadi Pak, jadi kalau di khususnya di Ditjen Perhubungan Laut, kami kan sekarang sedang mencoba menarik untuk investasi swasta itu sebesar-besarnya. Jadi meminimalkan anggaran dari pemerintah gitu. Nah, kita kan ada beberapa perjanjian, beberapa kerjasama, model kerjasama di antara lain misalnya konsesi atau kerjasama pemanfaatan aset, kemudian sewa, ada KPBU dan segala macamnya. Pada saat swasta ingin berinvestasi di kita ya kebetulan kan harus mencari privilege atau kemudahannya seperti apa. Nah, biasanya kita juga memberikan konsep pemrakarsa. Jadi misalnya untuk investasi di pelabuhan baru misalnya, jadi dari swasta yang menyampaikan ke kita untuk membangun usulan di pelabuhan tersebut gitu. Jadi itu dipermudah meskipun nanti akan kita lelang atau misalnya dipenunjukan, tapi nanti di prosesnya tahapannya kita permudah seperti itu sendiri. Regulasi kita juga sudah ada beberapa untuk konsep yang PP61 untuk perubahan PP61 Pak. Jadi salah satunya untuk mempermudah investasi di sektor pelabuhan. Baik. Nah, kita kembali lagi ke Krakatau Bandar Samudra untuk mengelola terutama efisiensi gitu ya Pak, operasional untuk bisa berdaya saing juga dengan pelabuhan-pelabuhan besar di Asia Tenggara. Apa saja yang sudah dilakukan oleh KBS? Tadi pertama tentunya digitalisasi tadi ya, karena itu akan mengefisienkan dan membuat transparan cost yang ada. Kemudian yang kedua juga kita monitor secara ketat nih ya, turnover kapal, mulai kapal itu sandar, kemudian kapal itu bongkar, sampai selesai itu kita yakinkan tepat waktu ya, tidak ada demurrage ataupun kalau demurrage sangat minimum. Dengan demikian maka jatuhnya itu pasti akan efisien cost per tonnya. Dan yang penting keunggulan utama kita, kedalaman alur kita yang sampai 21 meter itu kita dorong untuk user kita, baik itu steel material, feed and food maupun energi, menggunakan kapal-kapal yang besar. Karena kapal besar jatuhnya per ton akan sangat murah. Itu kita dorong sepenuhnya sehingga itu menjadi manfaat yang sangat besar untuk mendorong efisiensi industri. Oke, baik. Ini menarik. Sejauh mana dukungan tentunya dari pemerintah terhadap kolaborasi antara BUMN dan juga swasta untuk pengembangan pelabuhan yang lebih efisien nih? Ya. KBS ini sendiri kan sebenarnya anak usaha ya? BUMN ya. Anak usaha dari Krakatau. Secara ini kan sebenarnya tetap BUMN lah ya, ada ruang BUMN. Jadi memang ya banyak lah ruang-ruang bisnis di dalam pelabuhan yang bisa berkolaborasi dengan BUMN. Misalkan di Tanjung Priok, ini ngambil contoh yang saya tahu gitu, ada KBN. Itu kan juga BUMD kalau tidak salah. Itu kan juga kolaborasi antara demand pelabuhan Tanjung Priok itu bisa juga
bebankan sebagian di KPN untuk menunggu muatan storage-nya ada di KPN. Atau ada nanti misalnya pemerintah daerah atau BUMN tidak langsung main di pelabuhan tapi mainnya di kawasan-kawasannya. Kan gitu, bisa saja di kawasan berikatnya, kawasan depo, kawasan industri yang dikelola oleh BUMN kan sangat-sangat dimungkinkan. Bahkan pemerintah daerah sangat dimungkinkan melalui BUMD-nya kan gitu. Walaupun nanti konteksnya bisa kemitraan kerjasama dengan sektor swasta gitu, seperti itu bisa. Banyak ruang lah, banyak ruang. Banyak ruang ya. Tapi kalau untuk Pak Fuad sendiri dari KBS sendiri gimana nih peran kolaborasi dengan BUMN atau swasta untuk memperkuat pasok logistik terutama melalui pelabuhan KBS ini? Tentunya potensi pasar yang besar nggak mungkin kita makan sendiri. Dan kita ada keterbatasan resources ya, baik itu waktu, pendanaan maupun tenaga juga. Sehingga pasti informasi mengenai peluang bisnis kita akan share kepada partner bisnis kita, sehingga kita bisa berkolaborasi, kita bisa bekerjasama ya. Jangan sampai momentum yang singkat ini hilang gara-gara kita nggak ambil secara cepat ya. Itu kita manfaatkan kolaborasi kita dengan BUMN lain, dengan institusi swasta, dengan Perusda ya, di berbagai lokasi gitu ya. Sehingga kita bisa mengkonversi peluang bisnis menjadi satu yang real, yang bisa menghasilkan revenue, yang bisa memberikan daya tambah untuk masyarakat dan negara. Bagaimana sih pemerintah ini bisa memastikan proyek-proyek pelabuhan ini berjalan seimbang antara kepentingan nasional dengan juga kebutuhan daerah nih? Mungkin Pak Joko atau Bu Yesi nih. Iya, pasti di perencanaannya Mbak. Kalau misalnya untuk memastikan keseimbangan pasti tadi Pak Fuad juga udah menyampaikan. Jadi perencanaannya itu pasti kita sinergikan antara pusat dengan kebutuhan di daerah. Jadi kalau misalnya di daerah kan pasti ada rencana, misalnya RPJM atau RT/RW seperti itu. Nah, jadi kita sinergikan di perencanaannya, kemudian juga biasanya kita libatkan pemerintah itu di dalam pengembangan pelabuhan itu sendiri. Memang tidak langsung di pelabuhannya, tapi biasanya itu pelabuhan itu kan punya backup area. Nah itu kalau kita bahasa di kaminya itu adalah jasa terkait. Jadi untuk jasa terkait itu bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, bahkan orang perseorangan juga bisa. Jadi mungkin ya lebih ke perencanaannya yang disinergikan antara kebijakan di pusat dengan kebijakan di pemerintah daerah. Mensinergikan ya antara pusat dan daerah. Baik, ini semakin menarik, kita akan tahan dulu, jangan kemana-mana Sobat Baja, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Krakatau. It is and always has been a part of Indonesia's history. Located in a strategic geographical location of the Sunda Strait, makes us believe that we have some wonderful potential. Connected with the 21st century Silk Road, Sea Lane of Communication SLOC, and Archipelagic Sea Lane of Indonesia, ALKI. KIP is ready to make connectivity for the biggest international hub and bulk port in Indonesia. We continue to push the business forward, build an integrated infrastructure to create an effective and efficient national logistics ecosystem that accelerates the economy. The growth of technology systems makes us continue to innovate an international scale logistics service for the largest integrated warehouse in Southeast Asia. With a big coverage comes the big responsibility to provide an excellent one-stop service concept. KIP Port and Shipping Management cater for planning, administering, and reviewing the operations in order to optimize resource use and maintain quality standards. As an international hub port, we break boundaries, grow access, and improve facilities through advanced loading and unloading technology. With a new front-end service information system that is integrated with the SAP 4 HANA information system and the Kipos application as a solution that makes things easier and speeds up loading and unloading connectivity. We are Krakatau International Port. We will always grow our huge role in global supply chain management. With our view on development, we will increase the rapid growth of economic opportunities for our national logistic ecosystem as international hub bulk port of Indonesia. It's time for action.
Ya, kembali lagi tentunya di podcast Krakatau Steel Committed to Transform. Kalau tadi kita juga sudah mendengarkan beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Krakatau Bandar Samudra atau yang merupakan juga pelabuhan curah kering terbesar di Indonesia. Nah, kita juga ingin tahu nih apa saja sih inisiatif keberlanjutan yang telah diterapkan juga oleh KBS dalam operasional pelabuhannya nih. Silakan Pak Fuad. Terima kasih. Memang kita nggak boleh berhenti sampai di sini, ya. Kita harus terus berkembang. Kita nggak boleh berhenti pada titik ini, ya. Tentunya melayani industri baja itu merupakan prioritas kami. Tapi kalau kita fokus di sana, khawatir kita ada risiko bisnis, sehingga kita kembangkanlah untuk mendorong pengembangan yang fit and food, kemudian energi untuk mendukung ketahanan energi nasional, kemudian kita arahkan untuk multi terminal seperti kontainer tadi itu, ya, sehingga ada variasi, ada portfolio bisnis, sehingga akan menjaga kesinambungan usaha dari PT Krakatau Bandar Samudra. Tentunya saat ini dengan kapasitas kurang lebih 25 juta ton, kita ingin ada double kapasitas di 40 atau 50 juta ton dalam waktu 3-4 tahun, ya, dengan pengembangan industri yang ada, tentunya menyesuaikan demand industri yang ada. Kemudian tentunya kita ingin berkontribusi lebih aktif lagi dengan TUKS, dengan Tersus, dengan Perusda seluruh Indonesia untuk mengunlock, ya, untuk membuka potensi pasar di sana, potensi industri di sana, dan potensi bisnis di sana, ya, sehingga ada peningkatan PNBP, ada peningkatan perpajakan, dan membuka kesempatan ekonomi di tempat lain. Wow, itu tadi ya, kalau kita lihat memang prestasinya sudah banyak, tapi usaha dan upaya-upaya ke depannya juga jangka pendek maupun panjang sudah disiapkan semaksimal mungkin, ya. Tadi support dari pemerintah apa-apa saja sih yang untuk mendorong, mensupport agar digitalisasi layanan pelabuhan di seluruh Indonesia ini bisa terintegrasi nih? Ya, kalau bicara integrasi, ya, Inampornet sendiri kan sudah hampir seluruh pelabuhan sudah melakukan Inampornet. Dan Inampornet itu sendiri sudah terintegrasi dengan NLA, National Logistic Ecosystem tadi. Juga integrasi dengan pengawasan hasil minerba, Pak. Simbara itu juga kok ada integrasi juga. Untuk terkait dengan PNBP, kami juga connected dengan Simponi. Jadi alhamdulillah sistemnya Kementerian Perhubungan sudah terkoneksi dengan beberapa KL, ya, terkait dengan PNBP, dengan Simponi, terkait dengan SDM dengan Simbara, terkait dengan National Ecosystem dengan Kementerian Perdagangan, dengan Bea Cukai menggunakan NLA. Gitu. Jadi saya pikir sudah cukup. Tapi tadi tidak boleh diam, kita harus improve terus tentang teknologi dan segala macamnya. Gitu. Apa yang kira-kira akan diimprove ke depannya? Ya nanti jadi cerita berikutnya. Pasti kita akan. Mungkin Bu Yesi ingin menambahkan. Kami juga sedang berupaya untuk langkah ke depannya, untuk semua perizinan di Hubla juga kami sudah mencoba satu langkah untuk coba digital. Jadinya nantinya semua perizinan yang ada di Ditjen Hubla ini akan online, Pak. Jadi akan online dan sudah terintegrasi dengan KL-KL yang lain dan juga OSS. Jadinya meminimalisir tatap muka. Ya, jadinya mungkin lebih efisien, ya, lebih cepat juga gitu ya. Nah, kalau kita akan bertanya kepada KBS, bagaimana nih KBS juga menyiapkan dan meningkatkan kapasitas terutama SDM, ya, untuk menghadapi tantangan industri pelabuhan tentunya yang terus berkembang. Jadi kita membutuhkan hard skill dan soft skill. Ya. Hard skill tentunya seperti yang kita ketahui, kepelatihanan ataupun pemahaman mengenai industri kepelabuhanan, mengenai perkapalan, maritim dan sebagainya mutlak diperlukan, ya. Termasuk juga untuk membekali tim kita di lapangan, ya, mengenai pemanduan, penundaan dan sebagainya. Kemudian di soft skill ini penting sekali karena soft skill ini yang menjembatani pelaksanaan hard skill di lapangan, ya. Seperti kita kolaborasi dengan pihak lain, kemudian kita melakukan marketing, bagaimana kita fokus marketing kita, kemudian kita bagaimana mendrive innovation dan pengembangan dan sebagainya. Itu semua soft skill, ya. Ini diperlukan, ya. Nah, soft skill diperlukan di level menengah ke atas, sementara hard skill diperlukan di menengah ke bawah. Nah, ini kita terus kembangkan. Tentunya kita sebagai salah satu anak usaha BUMN, untuk yang soft skill kita mengacu ke standar kompetensi BUMN. Kalau hard skill kita bekerjasama dengan institusi untuk membekali tim kita di lapangan. Oke, jadi dilakukan juga beberapa pelatihan-pelatihan. Nah, kalau untuk dari kementerian, bagaimana sih strategi pemerintah juga untuk meningkatkan kapasitas SDM pelabuhan nih, ya? Tentunya untuk siap menghadapi juga tantangan industri maritim di masa depan. Ya, kami regulasi, pasti penguatan dari SDM itu ya pemahaman tentang regulasi itu sendiri. Jadi SDM-nya juga sering dilakukan diklat, ya. Kalau kami diklat ya Mbak Yes, ya, diklat, pemahaman, refreshing tentang regulasi, kemudian juga rotasi. SDM perlu juga, jangan sampai SDM
hanya di situ terus, tidak memahami subsektor yang lainnya. Itu perlu juga rotasi SDM. Itu salah satu juga refreshing untuk penguatan SDM juga. Itu salah satu itu. Tapi ya paling banyak strateginya di peningkatan kemampuan dengan diklat-diklat itu, kerjasama dengan IPB kata untuk kepelabuhanan, mungkin dengan PT Prindo yang punya sekolah juga bilang PMLI, kita juga kerjasama di sana gitu untuk penguatan SDM kami juga. Oke, jadi ada pelatihan atau diklat-diklat ya, kalau lebih seperti itu. Menambahkan? Ya, mungkin sama sih. Jadi kami juga membuka kerjasama, Mbak, Pak Fuad, untuk badan usaha kerjasama dengan kami di Ditjen Hubla untuk melaksanakan transfer knowledge, Pak. Jadi sharing antara badan usaha, pengalaman badan usaha kan tentunya pasti beda ya dengan pengalaman kami secara regulasi. Jadi kami sangat membuka luas kesempatan atau peran dari badan usaha untuk bekerja sama di bidang peningkatan SDM, khususnya di SDM kami atau pertukaran informasi dengan badan usaha gitu. Oke, baik. Nah, kita juga ingin tahu kalau tadi ada banyak sekali prestasi yang sudah diraih, terus juga target jangka panjang yang sudah kita dengarkan. Apa sih sebenarnya tantangan terbesar terutama untuk dari KBS nih yang dihadapi untuk mendorong pelabuhan Indonesia nih agar lebih kompetitif secara global? Apa Pak tantangan terbesarnya? Tentunya karena kita hidup ini kan kita semi gitu ya, ada BUMN-nya, tapi juga kita bekerja secara private. Mindset jadi penting. Mindset untuk berubah. Ya. Artinya kita harus memandang bahwa kalau nggak berubah kita nggak bisa bersaing. Tapi kalau mindset kita udah bisa merubah itu, tentunya kita akan lebih mudah melakukan perubahan-perubahan yang mendorong efisiensi, mendorong transparansi, mendorong accountability. Sehingga pada gilirannya kalau ini kita lakukan akan lebih mudah mengeksekusi rencana bisnis yang kita lakukan, ya, termasuk tadi digitalisasi, termasuk inovasi dan sebagainya untuk mengarah efisiensi kepelabuhanan di Indonesia. Oke, tadi ya merubah mindset untuk bisa lebih fleksibel, terus juga up to date gitu ya. Tentu saja ini juga akan menjadi tantangan juga untuk dari kementerian. Apa sih tantangan-tantangan terbesarnya nih Pak? Tantangan dari kementerian ya terkait pelabuhan gitu ya. Iya, tadi di awal diskusi bahwa ya kita kepulauan ya Pak ya, kepulauan. Tantangan global kita bagaimana market masuk ke Indonesia kan gitu ya. Iya, kita coba sektor swasta ikut peran pelabuhan melalui konsesi kerjasama atau tadi peran pemanfaatan aset kita, aset BUMN kita di pelabuhan-pelabuhan di seluruh Indonesia yang belum optimal. Kita coba kerjasamakan dengan teman-teman BUP yang mau bekerjasama dengan kita untuk mengoptimalkan pelabuhan supaya tadi market masuk ke Indonesia sehingga akan mempengaruhi lapangan pekerjaan, banyak hal lah dari hidupnya satu pelabuhan seperti itu. Oke, kalau kita tadi juga mendengar ada seperti green port, apa sih yang dilakukan pemerintah atau kebijakan dari pemerintah ini sendiri untuk pengembangan pelabuhan yang ramah lingkungan atau berkelanjutan nih? Iya. Jadi kami sudah memiliki pedoman untuk pelabuhan yang berwawasan lingkungan atau biasanya kita sebut green port atau eco port. Jadi mungkin antara dua itu ya hampir sama lah, hampir mirip green port dengan eco port. Jadi di situ di Juknis itu atau pedoman itu jadi bisa kita assessment mandiri. Jadi self assessment misalnya dari PT pelabuhannya KBS itu ada checklistnya secara online juga. Misalnya dia sudah memiliki dokumen lingkungan, kemudian sudah mempunyai RF misalnya gitu, reception facilities. Nanti bisa ada keluar hasilnya bahwa pelabuhan itu sudah menerapkan ekoport misalnya seperti itu. Nah itu sudah kita baru mulai kita jalankan sejak tahun 2022. Nah sekarang masih berlanjut lah. Oke. Apa langkah KBS yang dilakukan untuk mendukung transisi energi ini sendiri Pak? Jadi kita mulai dari paling mudah dulu ya. Misalkan kita install semacam solar panel itu kita manfaatkan. Kemudian kita juga meningkatkan bauran sumber energi dari yang energi terbarukan ya, bekerjasama dengan penyedia layanan tentunya ya. Kemudian kita gunakan mobil-mobil listrik yang untuk operasional kita ya. Kita mulai dari yang mudah-mudah dulu. Mungkin ke depan kita juga akan menyesuaikan tren ke depannya. Kalau trennya semakin banyak menggunakan bauran energi terbarukan, kita akan menyesuaikan. Akan siap untuk mengikuti perubahan-perubahan yang ada di dunia ya. Tentu kita ingin tahu juga bagaimana pemerintah nih bisa mengantisipasi dampak terutama perubahan global seperti geopolitik dan juga tren green logistik gitu ya untuk terhadap pelabuhan di Indonesia nih. Atau Bu Yesi? Monggo Bu Yesi. Iya, sebetulnya untuk menghadapi tantangan geopolitik gitu ya. Mungkin karena kalau Indonesia itu atau khususnya Kementerian Perhubungan kan banyak kerjasama
internasional, mungkin dengan kalau di ASEAN itu ada BIMPEAGA, kemudian ya Maritime Working Group lah. Nah, biasanya kita suarakan lewat situ untuk rencana pengembangan pelabuhan kita ke depan. Tapi biasanya untuk menghadapi tantangan itu kan pasti kita harus memperkuat di sisi kita sendiri. Betul, Biasanya untuk digitalisasi, kemudian proses tadi sustainable port misalnya gitu, kami juga sudah menerapkan beberapa ada shore power connection. Nah, jadi nanti untuk lebih efisien lagi tidak menggunakan sumber bahan bakar kapal pada saat kapal sandar. Jadi mungkin reduce untuk emisi juga. Jadi lebih ke kalau misalnya untuk tantangan global sendiri ya lebih ke memperkuat di internal kita sendiri gitu, Mbak, terkait yang aspek-aspek yang dibutuhkan. Baik, nah sekarang saya ke Pak Fuad. Apa sih harapan kedepannya untuk KBS nih untuk bisa berdaya saing, bertahan, dan juga tentunya bisa mampu dengan kompetitif di dunia global? Tentunya kita ingin menjadi bagian dari pengembangan ekosistem logistik nasional ya, dan kami ingin menjadi yang terdepan tentunya ya, sehingga peran kami di daerah ya itu bisa semakin meningkat. Kemudian di Cigading dan Selat Sunda sendiri tentunya kita optimalkan benefit maupun keuntungan yang kita miliki, kedalaman port, connectivity, support interland yang sudah mature, sudah siap ya, itu kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk mendukung pengembangan ekosistem logistik nasional. Gitu. Wow, tentunya sukses ya untuk Krakatau Bandar Samudra untuk mencapai tadi target misinya ke depan ya, dan juga sukses tentunya untuk Pak Joko dan juga Bu Yesi dalam mengemban tugasnya sebagai Ketua Tim Kepengusahaan Kepelabuhan ya, bersama dengan Kemenhub Republik Indonesia. Dan kita sudah sampai di segmen terakhir, kita ada challenge ya, dimana kalau misalnya saya bilang seberapa bajakkah KBS? Bekerja dengan hati. Oke, seberapa bajakkah Kementerian Perhubungan? Satu cuman, satu nih Pak. Laut. Oke, keren banget. Terima kasih. Ini ada apresiasi tentunya dari kami pada hari ini di podcast Pak Joko, Bu Yesi, izin. Terima kasih banyak. Dan tentu saja ada juga untuk Pak Fuad. Nah, ini dia untuk KBS. Terima Sukses kasih. selalu, Terima kasih. Bapak. Baik, terima kasih banyak. Tentunya terima kasih Bu Yesi, Siap, Pak Joko, sama-sama, terima dan kasih. silakan lagi kembali ke tempat. Dan tidak terasa tentunya, sahabat baja, kita sudah sampai di penghujung acara. Jangan lupa untuk saksikan terus podcast setiap hari Jumat pukul 7 malam hanya di YouTube kesayangan kita semua. Tentunya hanya di krakatausteel.official. Saya Ciara pasti pamit dan sampai ketemu lagi. Sampai jumpa.